Veronica adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal bersama ibu dan 3 saudara kandungnya di sebuah apartemen di distrik kelas pekerja Palekas, Madrid. Ayah mereka meninggal baru-baru ini dan ibu mereka bekerja di salah satu bar untuk menghidupi kebutuhan keluarga mereka dan meninggalkan Veronica di rumah yang bertanggung jawab atas adik-adiknya, si kembar Lucia dan Irene dan Antonio. Pada hari terjadinya gerhana matahari, gurunya menjelaskan bagaimana beberapa budaya kuno menggunakan gerhana untuk melakukan pengorbanan manusia dan memanggil roh gelap. Untuk melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Saat murid sekolah berkumpul di atas atap untuk melihat gerhana, Veronica, Rosa, dan teman sekelasnya, Diana pergi ke ruang bawah tanah untuk melakukan pemanggilan arwah menggunakan papan Ouija. Veronica ingin menghubungi almarhum ayahnya dan Diana ingin menjangkau mendiang pacarnya yang meninggal dalam kecelakaan sepeda motor. Dewa langsung meresponnya. Tetapi Rosa dan Diana menarik tangan mereka kembali saat gelas terlalu panas untuk disentuh. Tangan Veronica tetap berada di atasnya dan pada saat gerhana, gelasnya tiba-tiba langsung pecah. Jari Veronica terluka dan darah menetes ke papan Ouija. Veronica menjadi tidak responsif. Berulang kali membisikkan sesuatu sehingga Rosa mencondongkan tubuh untuk mendengarnya. Dan tiba-tiba mengeluarkan jeritan setan. Wow, serem ya. Setelah pingsan, Veronica dibawa ke kantor perawat sekolah dan perawat mengatakan bahwa Veronica pingsan mungkin karena kekurangan zat besi. Dan setelah kejadian itu, Veronica mengalami kejadian-kejadian aneh termasuk tidak bisa makan malam bersama adik-adiknya, seolah-olah tangan Veronica ada yang mencegah untuk makan malam. Cakar dan bekas gigitan muncul di tubuhnya dan mendengar suara-suara aneh. Dan akhirnya teman-temannya mulai menghindarinya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya, Veronica kembali ke ruang bawah tanah sekolah dan menemukan biarawati tua buta. Biarawati itu disebut Suster Death. Biarawati itu menegurnya karena melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dan menjelaskan bahwa Shane itu meletakkan roh gelap padanya. Dia perlu melindungi saudara-saudaranya. Biarawati itu mencoba memaksa roh untuk meninggalkan Veronica, tetapi tidak ada yang terjadi. Veronica menggambar simbol Viking, pelindung untuk adik-adiknya, tetapi simbol Viking itu dimusnahkan oleh iblis. Dia mencoba membantu Lucia ketika roh mencekiknya, tetapi Lucia mengatakan bahwa Veronica lah yang mencekiknya malam itu. Saat Veronica tidur, dia bermimpi bahwa adik-adiknya sedang memakannya. Setelah terbangun dari mimpinya, dia menemukan bercak darah di kasurnya dan menemukan bekas luka bakar di bagian bawahnya. Dia memeriksa setiap kasur adik-adiknya dan menemukan bekas luka bakar besar dalam bentuk tubuh manusia. Veronica pergi ke Suster Death untuk meminta nasihat. Biarawati itu menceritakan tentang bagaimana dia bisa melihat roh-roh gelap ketika dia masih muda dan dengan sengaja membutakan dirinya sendiri dalam upaya yang gagal untuk menghentikan penglihatan tersebut. Suster Death mengatakan kepadanya bahwa dia dapat memaksa roh untuk pergi, tetapi yang dia lakukan itu salah. Veronica belajar bahwa penting untuk mengucapkan selamat tinggal kepada roh di akhir sen. Setelah pergi ke pesta rumah Rosa, dia meminta Rosa dan Diana untuk membantunya mengadakan pemanggilan arwah lagi. Tetapi mereka menolak. Rosa mengungkapkan bahwa pada pemanggilan arwah, Veronica membisikkan bahwa dia sendiri akan mati dalam 3 hari. Karena putus asa, dia memutuskan untuk mengadakan pemanggilan arwah dengan adik-adiknya. Dia meminta Antonio menggambar simbol pelindung di dinding, tetapi dia membalik ke halaman yang salah dan malah menggambar simbol doa. Ketika dia menyuruh roh untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi roh itu menolak. Dia memanggil polisi saat roh menangkap Antonio. Veronica berhasil menangkapnya kembali dan kabur bersama Lucia dan Irene. Namun ketika dia sampai di pintu keluar, dia melihat di cermin bahwa dia sebenarnya tidak memegang Antonio, tetapi hanya membayangkannya. Dia kembali untuk menemukan adiknya bersembunyi di lemari dan memanggil namanya. Dia menemukan dan memperhatikan dia tidak akan pergi bersamanya. Veronica melihat dirinya di cermin dan melihat iblis itu
Menyadari bahwa dia telah dirasuki iblis sepanjang waktu dan telah menyakiti saudara-saudaranya yang telah berada di bawah kendalinya, dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sendiri, tetapi dicegah oleh iblis. Polisi masuk dan menemukan diserang oleh kekuatan tak terlihat dan pingsan. Petugas medis membawanya dan Antonio keluar sementara seorang detektif yang terguncang melihat tempat kejadian saat detektif melihat foto berbintang Veronica tiba-tiba terbakar. Dia diberitahu bahwa Veronica telah meninggal. 5 tahun kemudian, pada tahun 1996, polisi itu melaporkan aktivitas paranormal yang tidak dapat dijelaskan terjadi di Madrid. Dijelaskan bahwa film tersebut didasarkan pada peristiwa sebenarnya dari laporan polisi pertama di Spanyol, di mana seorang petugas polisi menyatakan telah menyaksikan aktivitas paranormal. Sekian dan terima kasih.